semua, kembali lagi bersama Uri Diary. Nah, kali ini kami akan berbagi informasi terkait dengan beasiswa GKS. Karena banyak banget permintaan dari teman-teman semua untuk berbagi bagaimana caranya daftar beasiswa GKS. Nah, untuk kali ini akan dijelaskan mengenai cara mengisi application form, recommendation letter, dan beberapa dokumen lainnya. Nah, nanti videonya akan lanjut di part 2, yaitu untuk mengisi study plan dan juga personal statement. Oke, untuk video pertama ini kita akan mengenal dulu secara umum apa itu GKS. Jika teman-teman buka Google, maka di sana bisa diketik GKS Notice, di mana di GKS Notice ini nanti akan disediakan informasi dari NIID terkait dengan pendaftaran beasiswa GKS. Untuk video kali ini, aku akan bahas mengenai application guideline untuk pendaftaran graduate. Untuk graduate sendiri, itu bisa di-download filenya di bagian bawah. Ada 4 jenis file yang bisa teman-teman semua download. Semuanya sudah aku download, dan nanti akan kita bahas satu persatu. Yang paling penting di sini itu adalah application form, kemudian application guidelines, dan juga university information untuk teman-teman mencari universitas yang diinginkan. Sebelum itu, aku mau jelasin dulu sedikit terkait dengan beasiswa GKS ini sendiri. Oke, untuk beasiswa GKS ini sendiri, ada 2 jalur yang bisa teman-teman semua pilih. Yang pertama itu adalah jalur embassy track atau jalur kedutaan, dan yang kedua itu adalah jalur university track. Untuk jalur embassy track sendiri, itu akan langsung diseleksi oleh kedutaan yang ada di negara masing-masing, dan nanti juga akan dilakukan interview dan kemudian direkomendasikan ke NIID. Untuk jalur embassy track ini sendiri, teman-teman bisa memilih 3 universitas yang diinginkan. Sedangkan untuk jalur university track, teman-teman harus langsung mendaftar ke universitas yang diinginkan. Perbedaannya dengan embassy track yaitu hanya 1 universitas yang bisa dipilih per aplikan. Kemudian, mengenai admission, jika teman-teman semua sudah pernah mengikuti tes topik atau tes profisiensi bahasa Korea, dan teman-teman mendapatkan level 5 atau di atasnya, maka teman-teman bisa langsung melakukan admission ke universitas yang diterima. Apabila sebaliknya belum pernah melakukan pelatihan bahasa ataupun mengambil tes topik, maka teman-teman diwajibkan untuk mengikuti program bahasa selama 1 tahun di universitas yang ditentukan oleh NIID. Untuk program bahasa ini sendiri, teman-teman nantinya akan ditanggung sepenuhnya oleh NIID dan juga nanti akan diberikan biaya per bulannya. Selanjutnya, untuk program bahasa ini sendiri, teman-teman harus mendapatkan minimal level 3 untuk dapat melanjutkan admission ke degree university. Akan tetapi, persyaratan ini kembali lagi kepada universitas masing-masing karena beberapa universitas mensyaratkan level yang berbeda-beda. Selanjutnya kita lanjut ke pengisian form application 2022 Global Korea Scholarship untuk graduate degree program. Di halaman pertama itu terdapat application checklist. Bisa dilihat di bagian kanan, teman-teman harus menceklis jalur pendaftaran apa yang akan teman-teman pilih. Bisa embassy track atau university track. Lalu selanjutnya name of institution receiving application. Di sini, bagi teman-teman yang memilih jalur embassy track, teman-teman harus menulis Kedutaan Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia. Sedangkan untuk jalur university track, teman-teman menulis nama universitas yang dituju. Selanjutnya, name of applicant. Di name of applicant ini dimulai dengan menulis nama family bagi teman-teman yang punya name family. Jika tidak, teman-teman bisa menulis nama belakang teman-teman. Lalu selanjutnya nama depan dan diakhiri dengan nama tengah. Untuk selanjutnya di bagian country of citizenship, kita menulis nama kewarganegaraan kita yaitu Indonesia. Selanjutnya bisa dilihat di poin ketiga terdapat tabel checklist dokumen apa aja yang harus dilengkapi. Untuk 8 dokumen pertama, ini merupakan form yang wajib diisi bagi teman-teman dan ke-8 form ini kita akan bahas nanti. Lalu selanjutnya terdapat dokumen atau sertifikat yang bersifat wajib maupun opsional untuk dilampirkan. Bisa dilihat untuk sertifikat atau dokumen yang wajib
yaitu ijazah dan transkrip pendidikan terakhir. Selain itu ada juga bukti kewarganegaraan dan hubungan keluarga yang menunjukkan kewarganegaraan orang tua teman-teman. Untuk hal ini dokumen yang bisa dilampirkan yaitu berupa akte kelahiran atau kartu keluarga yang sudah ditranslate oleh Certified Translation. Lalu di bagian ketiga terdapat ada dokumen yang bersifat opsional. Nah, bagi teman-teman yang memiliki valid topik atau sertifikat bahasa Inggris seperti TOEIC, TOEFL atau IELTS dapat melampirkan sertifikat ini. Selain itu, bukti penghargaan, published books atau research paper serta sertifikat yang related dengan bidang yang akan didaftarin dapat dilampirkan dan bisa menjadi bahan pertimbangan serta menjadi nilai plus bagi teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman yang mendaftar Embassy Track harus menyiapkan satu original dokumen beserta fotokopi 3 rangkap juga. Selain itu perlu diingat juga teman-teman, untuk dokumen yang telah tertulis dalam bahasa Inggris atau Korea harus diapostil atau konsular confirm. Dan untuk dokumen yang tertulis dalam bahasa lain seperti bahasa Indonesia harus ditranslate ke bahasa Inggris atau Korea oleh Certified Translation dan harus diapostil atau konsular confirm beserta dokumen aslinya. Nah, kita masuk ke form 1. Di poin pertama terdapat application track. Teman-teman checklist jalur pendaftaran yang ingin dipilih, bisa Embassy Track atau University Track. Untuk yang kedua, type of application. Di sini teman-teman memilih jenis degree program apa yang ingin didaftar. Dan yang ketiga, desired field of study. Teman-teman pilih bidang studi apa yang menjadi minatnya teman-teman. Dan keempat, yaitu degree program yang ingin didaftar oleh teman-teman. Nah, untuk type of application, untuk lebih detailnya teman-teman bisa baca di application guidelines. Dan untuk field of study, teman-teman bisa baca di University Information yang bisa teman-teman lihat di bagian GKS notice di web studyinkorea.go.kr. Selanjutnya pada poin 5 menempelkan pas foto 3x4. Lalu di poin 6 di bagian language abilities, jika teman-teman memiliki hasil valid test topik atau sertifikat bahasa Inggris, teman-teman bisa mengisi. Ingat, untuk language abilities ini sifatnya opsional. Selanjutnya di poin 7 yaitu academic background. Teman-teman wajib mengisi sesuai dengan academic backgroundnya teman-teman. Dan di bagian degree thesis title, published book, and research paper, serta awards bisa bersifat opsional. Tapi jika ingin teman-teman isi bagian ini, lebih baik diisi sesuai dengan bidang peminatan teman-teman atau related dengan major yang ingin di-apply. Nah, selanjutnya yaitu poin 8, yaitu information on academic transcript or grades. CGPA yang dilampirkan dalam kolom ini adalah CGPA transkrip akademik di pendidikan terakhirnya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau mendaftar program master, menggunakan CGPA transkrip akademik di S1 atau sarjana, sedangkan untuk yang mendaftar program doktoral, menggunakan CGPA transkrip akademik master. Di bagian CGPA indicated on academic transcript, teman-teman harus melampirkan skala apa yang digunakan dalam penilaian CGPA di kampus kalian terdahulu. Lalu, di bagian skor percentile, kalian harus mengkonvert CGPA kalian ke dalam skala 100. Untuk cara convertnya, bisa teman-teman baca lebih lanjut di application guidelines di bagian appendix A. Lalu, teman-teman juga harus menjabarkan GPA yang teman-teman dapatkan selama kuliah per semesternya. Lalu poin ke-9 yaitu choice of university and department. Untuk teman-teman yang ingin mendaftar Embassy Track,
kalian diberi kesempatan untuk memilih 3 universitas yang berbeda. Dengan syarat di pilihan ketiga, teman-teman hanya bisa memilih universitas tipe B saja. Sedangkan pilihan pertama dan kedua, teman-teman bisa memilih universitas tipe A atau tipe B. Dan untuk teman-teman yang ingin mendaftar melalui University Track, teman-teman bisa memilih universitas tipe A atau tipe B, namun aplikan hanya boleh memilih 1 universitas saja. Nah, bagi teman-teman yang masih belum mengerti tipe A atau tipe B, teman-teman bisa baca lebih lanjut di application guidelines-nya KKS. Selanjutnya, di poin ke-10, bagi teman-teman yang pernah mengunjungi Korea atau sedang atau pernah tinggal di Korea, teman-teman bisa mengisi di poin ini. Lalu poin terakhir di form 1, jika teman-teman pernah menerima beasiswa dari pemerintah Korea atau institusi di Korea, bisa mengisi poin ini. Dan yang terakhir banget, jangan lupa tulis tanggal, bulan, tahun form ini diisi, nama lengkap serta tanda tangannya teman-teman. Nah, kita akan langsung ke form 4. Untuk form 2 dan form 3 tentang personal statement dan study plan kita akan bahas di next video ya. Form 4, research proposal. Form ini hanya diisi bagi teman-teman yang menceklis research program di bagian type of application di form 1. Selanjutnya, form 4 recommendation letter. Bedanya dengan tahun lalu, tahun ini NIID hanya meminta 1 recommendation letter saja. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung nih, siapa yang bisa dijadikan seorang recommender untuk scholarship kalian? Mungkin ini akan bisa sedikit membantu. Seorang recommender bisa saja seorang pembimbing akademik kalian, pembimbing skripsi atau tesis kalian, atau dosen yang tahu kalian secara kapabilitas kalian lebih dalam. Selain itu, bagi teman-teman yang udah lama lulus dan sudah bekerja, recommender bisa berupa atasan kalian yang tahu mendalam kinerja dan personality kalian. Nah, lalu di form ini teman-teman wajib mengisi identitas aplikan dan recommender di form ini. Lalu kalian harus pastikan recommender membaca informasi apa aja yang harus disertakan dalam membersihkan informasi sebagai recommender. Teman-teman juga bisa menggunakan template rekomendasi sendiri, tapi harus menyertakan form ini. Setelah itu, recommendation letter kalian wajib ditandatangani oleh recommender kalian di bagian bawah form ini. Selanjutnya, form dan recommendation letter kalian dimasukkan ke dalam amplop. Pada amplop kalian harus disegel dan ditandatangani oleh recommender kalian di bagian segelnya. Kalian harus pastikan bahwa amplop kalian telah ditandatangani di bagian segel oleh recommender kalian. Karena jika tidak, aplikasi kalian tidak akan diproses. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendaftar melalui Embassy Track, kalian harus menyiapkan 3 rangkap rekomendasi letter tambahan. Jadi total yang kalian kirim adalah 4 recommendation letter. Nah, selanjutnya itu form 6. Form 6 ini hanya bagi teman-teman yang ingin mendaftar research program. Lalu form 7. Form 7 ini wajib diisi teman-teman. Form ini berisi persetujuan yang harus diisi dan ditandatangani seorang aplikan. Lalu form 8, yaitu personal medical assessment. Teman-teman wajib mengisi kondisi kesehatan teman-teman sekarang. Jangan lupa tulis tanggal, nama, dan tanda tangan kalian. Perlu diperhatikan untuk teman-teman, pastikan dokumen yang dibutuhkan dicek kembali dengan mengecek serta checklist table di halaman pertama di bagian application checklist. Lalu urutkan dokumen berdasarkan yang ada di tabel dan pastikan semua form sudah ditandatangani oleh aplikan.